Hai chess lovers, bagaimana jika Hikaru Nakamura, pecatur kuat asal Amerika Serikat, raja catur online, melawan pecatur berusia 13 tahun dan pecatur wanita asal Amerika Serikat? Ini terjadi di Pro Chess League, kalian harus nonton pertandingannya. Alice Lee, walaupun baru berusia 13 tahun, dia tak gentar dan dia memiliki prestasi sebagai runner-up US Chess Championship di kategori wanita. Berusia 13 tahun dia memulai dengan langkah D4, dijawab dengan Dutch defense dengan langkah F5. Alice Lee menjawab dengan langkah C4, hitam kuda F6, putih G3 dan hitam G6. Kedua pemain memainkan pengembangan buah dengan gajah fianchetto, putih ke petak G2, hitam ke petak G7. Putih melanjutkan dengan kuda ke petak F3, hitam D6. Kemudian putih melakukan rokade pendek, hitam pun menjawab langkah yang sama. Putih lanjutkan dengan kuda C3, hitam C6 dan putih D5. Hitam mengcounter balik dengan langkah E5. En passant dilakukan. Kemudian hitam memukul pion balik dan di langkah 10 putih bermain dengan langkah B3. Hikaru Nakamura mengembangkan benteng dengan petak ke petak E8, kemudian putih gajah ke petak B2, hitam kuda A6, dan Alice Lee langkah ke-12 mulai menyerang hitam dengan kuda G5. Hikaru Nakamura kuda ke petak C5. Kalau kalian jadi pemain putih melawan Hikaru Nakamura, bagaimana kalian akan melanjutkan permainan? Bagaimana pada saat kalian berusia 13 tahun melawan Hikaru Nakamura? Alice Lee, dia tak gentar, dia mainkan langkah menyerang dengan langkah B4. Boom! Hikaru Nakamura, kuda C ke petak D7. Pion dapat dimakan oleh putih dengan memakan pion di petak D6. Tapi Alice Lee tidak mau karena dia juga melihat bahwa hitam dapat memukul pion di petak C4. Apa yang dilakukan oleh Alice Lee? Dia memukul gajah di petak E6 dan itu keputusan yang sangat tepat. Bermain terbuka, memiliki sepasang gajah. Hitam benteng memukul kuda balik dan putih menteri B3. Mulai menyerang dan mengancam diagonal raja di petak E8. Hikaru memindahkan raja ke petak A8. Putih benteng A ke petak D1. Mengcounter pion di petak D6, hitam menteri E7, putih E3, hitam kuda E4. Langkah ke-17 dijawab dengan kuda memukul kuda. Kemudian pion memukul kuda dan Alice Lee gajah mengancam benteng di petak E6 dengan gajah H3. Ya, benteng tidak dapat kabur dan Hikaru Nakamura gajah memukul gajah. Alice Lee gajah memukul benteng, memiliki keunggulan. Menteri memukul gajah, putih menteri memukul gajah di petak B2 langkah ke-21 skak, hitam kuda E5. Jelas putih memiliki keunggulan. Alice Lee kemudian mereposisi menterinya ke petak D4. Centralization sekaligus mengancam dua pion. Hitam tidak dapat melakukan skakster, fork, karena ada ancaman dari menteri D4 mengancam raja di petak H8. Hikaru Nakamura menteri ke petak F5. Putih raja G2. Kemudian terjadi langkah bolak-balik sampai bangunan 3 kali langkah yang sama dan mereka sepakat untuk remis. Ya, sebenarnya permainan dapat saja dilanjutkan oleh Alice Lee dan dalam posisi yang unggul. Dan kalau dilanjutkan, langkah terbaiknya kemana? Bisa saja putih memukul pion di petak D6 dan hitam mungkin akan melanjutkan dengan benteng ke petak E8 dengan tujuan menteri ke petak H3 dan kuda ke petak F3. Maka putih dapat lanjutkan dengan B5. Apabila menteri ke petak H3, maka putih dapat memainkan langkah menteri D4 kembali dengan ide mencegah kuda ke petak F3. Apabila raja ke petak E8, maka dapat mainkan langkah menteri memukul pion E4. Nah, sayang Alice Lee tidak melanjutkan dengan pilihan ini, ya karena ya mungkin ada rasa nervous juga ya teman-teman. Lawannya adalah error rating yang sangat jauh lebih tinggi dan Hikaru Nakamura mungkin bisa jadi idolanya Alice Lee juga. Jadi dia mengambil langkah bijak, mengambil kesempatan untuk bermain remis melawan Hikaru Nakamura dan menghentikan rekor Hikaru Nakamura yang selalu menang selama 10 game. Apa komentar kalian teman-teman untuk game ini? Ya itulah ya. Ini sebuah kehebatan dan bisa jadi Alice Lee adalah masa depan catur wanita dari Amerika Serikat. Karena
Dia pertama kali mengikuti turnamen US Chess Championship di kategori wanita tahun 2022 dan langsung menjadi runner up. Di 2023 dia kembali menjadi runner up. Padahal usianya teman-teman baru 13 tahun. Apa komentar kalian? Kita ngobrol di sana. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.